Di saat hubungan Haji Faisal dan Dodi Sudrajat kini diketahui kian memanas dan terus berlanjut ke ranah hukum terkait hak walis sang cucu yang bernama Galaskai Andriansyah, kini di tengah adanya konflik tersebut pun telah beredar rumor terkait adanya niatan untuk pemindahan dan memisahkan makam Vanessa Angel dengan sang suami Bibi Andriansyah. Namun, dengan adanya isu yang saat ini telah beredar luas tersebut, Dodi Sudrajat, ayahanda dari Vanessa Angel, dengan secara terang-terangan mengungkapkan dan membenarkan jika dirinya berniat untuk memindahkan makam sang anak satu liang lahat ke makam almarhumah ibundanya. Lantas, apakah hal itu akan segera dilakukan oleh Dodi Sudrajat? Setelah secara terang-terangan mengungkapkan niatannya untuk memindahkan makam sang putri tercinta, Dodi Sudrajat selaku ayah dari almarhumah Vanessa Angel pun juga turut membeberkan bahwasanya keluarga besar dari Vanessa Angel yang berada di Surabaya juga menyetujui atas niatan dirinya yang saat ini telah memiliki planning untuk memindahkan makam Vanessa. Kentalnya kedekatan antara Fuji dan Gala sering terlihat diumbar di media sosial mengenai kedekatan yang begitu erat di antara keduanya. Kian mendapatkan pujian dan apresiasi atas ketelatenannya, adik perempuan dari almarhum Bibi Andriansyah dengan Galaskai Andriansyah begitu terlihat keakrabannya dengan jelas ketika keduanya sedang bersama, serta terlihat juga keikhlasan dari Fuji dalam merawat Gala. Kini, adik dari Bibi Andriansyah itu pun dikabarkan dihadiahi sebuah mobil oleh seseorang yang mengapresiasikan ketelatenan Fuji dalam merawat Gala tersebut. Lalu bagaimanakah tanggapan dari ayah Vanessa ketika mendengar adanya sebuah mobil yang diterima oleh adik dari Bibi Andriansyah tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai kian menerpa suasana duka yang hingga saat ini masih amat terasa di hati, kini sebuah kabar menghebohkan terjadi, yang mana telah adanya isu pemindahan makam Vanessa Angel ke makam sang ibunda, yang berarti makam Vanessa dan Bibi Andriansyah terpaksa harus dipisahkan. Namun, di tengah adanya rumor yang telah berhembus kencang, Dodi Sudrajat yang merupakan ayahanda dari Vanessa pun mengungkapkan dan membenarkan jika dirinya berniat untuk memindahkan makam sang anak bersama ke makam almarhumah ibundanya, yang mana hal itu adalah permintaan Vanessa semasa hidupnya yang ingin memiliki sebuah makam keluarga. Selain itu, Dodi Sudrajat juga mengakui bahwa dirinya telah bermimpi jika sang anak meminta untuk dimakamkan bersama sang ibundanya, yang membuat dirinya kekeh untuk melaksanakannya. Jadi semasa dulu masih ada Vanessa, waktu kita pernah ziarah bareng ke almarhum mamahnya, Vanessa bilang ke saya, waktu itu di Karet Bifak, "Dad, bisa nggak ya kita punya makam keluarga, kita sama-sama. Nanti kalau misalnya aku udah nggak ada umur atau Dedi nggak ada umur, kita bisa sama-sama satu dengan mama, ya seperti yang kalau di kampung-kampung ya ada makam keluarga gitu." Saya bilang sama Vanessa, "Nes, di sini nggak ada lagi tanah yang luang, udah nggak bisa lagi di Karet Bifak kan memang sudah penuh. Kalaupun mau itu punya makam orang yang sudah nggak dipakai, itu kita bisa beli ya nanti buat satu saat nanti kita di situ." Nah, jadi keinginan almarhum Vanessa itu pernah bicara begitu dengan saya pada saat waktu kita sama-sama nyekar ziarah ke makam. Nah, hari di mana Vanessa meninggal, saya sudah bicarakan ke Mama Puput pada saat itu. Setelah saya dari kantor menuju ke rumahnya Bibi, ke rumah Vanessa, saya udah bilang sama Mama Puput, aku ingin makamkan Vanessa satu liang.
dengan mamahnya. Saya udah bilang betul, saya harus satu liang sama mamahnya. Tapi memang waktu itu saya dilema, ada nggak satu lagi buat Bibi. Nah, pada saat itu saya berpikir cobalah nanti kita bicarakan. Ini memang agak jadi dilema. Di sisi lain keluarga Pak Bibi, Pak Faisal mungkin ingin sama-sama. Di sisi lain saya ingin makam Vanessa satu liang sama mamahnya, karena saya ingat beliau almarhumah pernah bicara seperti itu, ya, ingin kita sama-sama di satu makam dekat-dekat di situ dengan mamahnya. Nah, pada saat itu karena harus diputuskan segera dimakamkan di mana, ya akhirnya diputuskanlah oleh Pak Faisal dimakamkan di Malaka. Dengan berat hati sebenarnya saya. Dengan berat hati sebenarnya saya. Dedi pengennya Vanessa satu makam dengan liang kuburan makam mamahnya. Dan saya sudah, tapi diputuskan karena sudah di Malaka. Dengan berat hati sebenarnya Dedi, ya sudah biarkan. Karena hati kecil Dedi pada saat itu memang nantilah mungkin kalau memang waktunya tepat, makam itu akan dipindahkan ke satu makam dengan mamahnya. Di hari ke-10 pernah ada yang nanya pada saat itu hari yang Dedi kita makam mimpi. di mimpi kan, tapi Dedi nggak mau cerita mimpinya itu Vanessa ingin dimakamkan satu makam dengan mamahnya. Itu mimpi, permintaan Vanessa seperti itu. Dan saya sudah sampaikan juga ke Prof, ke Bambang, ke Bang Milano, Bang, ini ada pesan dari Vanessa, jadi dimimpikan. Ini gimana Bang? Memang dari awal juga saya kan pengen Vanessa dimakamkan di satu makam dengan mamahnya. Ditambah lagi saya dimimpikan itu. Terus di hari ke-10 ya? Iya, dari waktu preskon di kantor di kantor Bang Milano seperti itu. Jadi di lain sisi lagi ada kenapa saya ingin pindahkan juga karena makam di sana itu kan di pinggir jalan ya, gitu. Itu yang Dedi takutkan. Nah, ini takutnya ada pelebaran jalan, ya itu yang Dedi takutkan. Itu juga salah satu keputusan Dedi untuk akan memindahkan Vanessa di satu liang dengan mamahnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti pelaksanaannya kapan belum nanti saya bicarakan dengan Bang Milano, karena kan kita belum 40 hari ya. Jadi kita fokus dulu dengan acara 40 hari, tapi karena Bang Milano juga sudah bicara masalah ada statement makam, ya sudah saya bicara masalah mengenai makam Vanessa. Sebuah inisiatif ayah dari Vanessa Angel untuk memindahkan makam putri kesayangannya hingga sampai saat ini menimbulkan pro dan kontra mengenai adanya hal tersebut. Namun kini, di tengah kian banyak netizen yang sangat tak setuju adanya hal tersebut, justru Dodi Sudrajat, ayah dari Vanessa Angel pun mengungkapkan jika keluarga besar dari Vanessa yang berada di Surabaya justru setuju dengan adanya niatan untuk memindahkan makam Vanessa ke makam sang ibunda. Lalu seperti apa tanggapan pihak ayah Bibi atas rencana dari ayah Vanessa Angel tersebut? Dari pihak keluarga besar Vanessa semua mendukung atas mensupport pemindahan makam Vanessa ke satu liang dengan mamanya. Dan keluarga dari Mama Lucy almarhum itu juga sudah mengizinkan. Saya sudah telepon ke adik langsungnya Evi, terus Bang Milano juga telepon ke Tante Reni. Ya mereka support saya. Mereka setuju untuk makam Vanessa dimakamkan satu liang dengan mamahnya nanti. Saya belum bahas ke sana, tapi saya nanti masalah itu kan nanti saya bicarakan ke Bang Milano. Yang penting yang saya sudah sampaikan ini di media, mungkin nanti kan besok akan mungkin tayang, ya pihak sana mendengar karena memang tidak menurut Bang Milano nanti saja gitu. Yang penting kalau mau bicarakan mengenai pemindahan makam ya silahkan saja. Tapi memang belum ada pembicaraan. Iya, belum saatnya karena masih 40 hari ya. Ya itu sih masalah buberang sih ya, karena ini kan hak ya, masalah hak dan ada pesan ya, ada wasiat. Ya itu harus dijalankan. Makanya kan sebenarnya kan harusnya nggak terblow up nih
sebenarnya kan nggak harus terblow up nih. Sekarang sudah terblow up seperti ini, ya sudah. Pasti ada pro dan kontra, ya pasti ada pro dan kontra. Tapi ya sudah, resiko harus keluarga ambil, keputusan sudah final. Ya. Kalau dipindahin, Mau dipisah, nggak tahu saya. Kalau komentar setuju? Ya gimana? Ya kan belum terjadi, saya nggak bisa jawab sekarang dah. Gimana? Saya baru dengar saya itu. Ya kalau gimana jawabnya? Bingung saya kalau umpamanya mau dipisah. Sekarang kan udah aman-nyaman aja, tidak ada masalah. Tidak ada sengketa dengan masalah kebun itu kan tidak ada masalah kan, nama-nama ada maklumnya. Tapi ada berita begitu, ya nggak tahu saya bagaimana jawabnya. Aku sangat juga menyayangkan dan sangat kecewa kalau itu benar. Emang beneran. Jadi mau dipindahin. Mas Yadu jangan, tolong jangan dipisahkan lagi. Itu udah perfect, udah sempurna di situ bersama. Nanti juga kalau gala gede atau keluarga yang lain tinggal sekaligus datang tabur bunga, yasinan di situ udah. Jadi janganlah kita ganggu lagi yang udah dimasukkan ke dalam dengan baik-baik, itu keluarkan lagi. Gak etis banget. Banyak hal-hal yang aku tuh ngerasa kok gak etis ya. Kasihan loh Vanessa. Di tengah perselisihan yang terjadi antara ayah dari Bibi Andriansyah dan ayah dari Vanessa Angel, kini sebuah rezeki justru diterima oleh adik perempuan dari Bibi Andriansyah, yakni Fuji, yang mana dirinya baru-baru ini dihadiahi sebuah mobil oleh seseorang yang sangat mengapresiasikan ketelatenan Fuji dalam merawat Gala, mengingat usia Fuji yang saat ini masih terbilang muda. Mendengar adanya hadiah yang diberikan untuk Fuji, Dodi Sudrajat selaku ayah Vanessa Angel pun memberikan tanggapannya. Nggak mau menanggapi karena baru tahu juga sih, ya no komen aja sih, karena baru tahu nih dari Mas nih ada hadiah mobil. Ya kalau memang benar ya syukur alhamdulillah kalau itu buat Gala. Itu komentar saya ya gimana ya. Kalau komentar saya itu sebenarnya harus ditanyakan kepada orang yang memberi. Tapi kalau penilaian saya, datang orang ke sini sudah beberapa kali dia datang. Ibu Anggi namanya. Ibu Anggi ini orang baik. Dia adalah orang P3 dia nih. Dia bawa anggota muda P3 beberapa orang. Dia bawa mobil, dia kasihkan ke anak saya. Alasan dia mengasih karena dia sangat mengagumi cara Fuji mendidik anak dengan umur dia segitu. Dia memperhatikan anak yang sudah tidak punya ibu, punya bapak. Dia tersangkut di Surabaya, dia pergi ke Surabaya aja. Nah, kelengketan anak ini kepada Fuji dan kecocokannya dengan Fuji, si Gala, mereka sangat terharu. Dia kesini sekali, dua, tiga, berapa kali dia kesini. Kemudian hari ini dia lihat mobil karena tidak diganti asuransi, ya sudahlah, ini mobil saya kasih buat kamu katanya, kamu Fuji katanya, karena kamu nggak bawa mobil katanya. Kegunaan ya. Kalau ada perlu Gala, entahlah. Kalau enggak ya buat kamu, kan begitu. Ya oke, itu saya Fuji tentu anak saya sangat sangat senang dia. Saya sangat bahagia, sangat terima kasih dia, bahagia. Sebelum kejadian enggak kenal. Ini baru kenal setelah kejadian baru kenal. Dia sering datang ke sini. Melihat dan berapa 3 kali. Adalah beberapa kali. Dia sepertinya welcome banget, artinya sudah menganggap kami ini sebagai keluarga. Dan kami memang butuh ibu kayak gini yang memberi kami istilahnya petunjuk lah atau kabar. Dia kan seorang ibu kan. Ya. Begini. Kalau bagi kami ya alhamdulillah ada orang yang mau mengajari kami itu umpamanya kan gitu ya, anak saya ada yang peduli. Ya, saya sangat berterima kasih sekali kepada ibu ini. Ini peduli dia melihat dan membaca situasi kami. Sini kadang di sini dia lama-lama. Jadi benar-benar saya merasa keluarga. Kami apa adanya. Kami tidak datang sini ya kami duduk lama-lama, pergi jalan sama anak saya, diajak anak saya kemana-mana.
tentu dia ngomong, tentu dia pelajari, kan tidak ujuk-ujuk aja kan, ujuk, oh ini, terus tertarik dia. Ini mobil buat kalian satu, pada anak saya, Puji. Ya terima kasih Bu, terima kasih tidak terhingga pada Ibu, mudah-mudahan Ibu ya, sehat selalu, panjang umur. Itu harapan saya kan, saya dapat keluarga, saya anggap dia keluarga baru saya. Ya seneng lah aku, alhamdulillah ya Allah. Itu kan berarti sedekahnya orang. Aku aja kalau misalnya punya lebih-lebih juga pengen ngasih gitu. Itu tuh udah rezekinya orang, kita harus seneng loh. Alhamdulillah, bayangin aja kalau nggak ada yang nolong. Kan kasihan anak yatim piatu. Adanya konflik yang terjadi antara Dodi Sudrajat, ayah dari Vanessa Angel, dan Haji Faisal yang merupakan ayah dari Bibi Andriansyah, kini membuat nama keduanya tak henti-hentinya kian menjadi buah bibir para netizen. Namun, di saat konflik yang saat ini sedang panas-panasnya, Dodi Sudrajat, ayah dari almarhumah Vanessa, baru-baru ini diisukan telah terjerat pinjaman online yang membuat namanya kini kian tercoreng dengan adanya pemberitaan tersebut. Sebelum isu itu kian tersebar di mana-mana, Dodi Sudrajat pun akhirnya buka suara dan menegaskan dengan tegas jika isu tersebut adalah sebuah berita hoax yang saat ini pelakunya akan segera dilaporkan oleh Milano selaku kuasa hukum dari Dodi Sudrajat. Sekali lagi, saya tidak pernah melakukan pinjaman online apapun, ya saya tidak pernah. Jadi itu hoax. Ya, saya tahu itu akunnya hanya itu aja yang ingin menjatuhkan saya, ingin menjelek-jelekan Dedi. Ya saya nggak tahu tujuannya, motivasinya apa, saya nggak tahu. Yang jelas saya tidak pernah melakukan pinjaman online. Ya saya sudah tegaskan lagi, tidak. Kalau misalnya bisa membuktikan, silakan. Pinjaman online mana yang Dedi melakukan pinjaman itu? Kan ada itu akunnya Pak. Silakan Pak, cari aja. Media cari, buat teman-teman media cari saya Dedi atas nama Dodi Sudrajat pernah atau tidak melakukan pinjaman online. Silakan. Udah saya sampaikan ke Bang Milano, sudah dicatat sama Bang Milano akun-akun siapa saja yang identik ya menyebutkan nama saya dan akun yang menyudutkan saya dan masuk delik hukum, ada delik hukumnya dan ada pencemaran nama baik. Sudah dicatat sama Bang Milano. Tinggal nanti tunggu saatnya aja, mungkin Bang Milano akan melaporkan akun-akun itu. Iya, ya mungkin seperti itu. Tapi kan kenyataannya merebutkan warisan yang mana gitu kan. Jadi Dedi juga bingung kan sama ini kan. Dari dana-dana yang disumbangkan juga datangnya nggak ke Dedi, sumbangan yang buat gala, ya kan. Terus sumbangan apa yang mencari dana rumah itu juga bukan ke Dedi. Di mana gitu memperebutkan warisan, dibilang mengambil hak anak yatim piatu. Itu kan hal-hal yang kita bisa lihat lah, sebenarnya itu kan nggak sesuai dengan apa yang ditujukan ke Dedi kan, gitu kan. Apa yang mau diperebutkan warisan juga di situ, rumah ngontrak, mobil juga sudah rusak, asuransi jasa marga juga sudah tidak dapat, ya. Mereka yang mengajukan waris dan hak asuh dan hak wali gala ke pengadilan, semuanya sekarang yang ditujukan ke Dedi gitu kan. Jadi ya udahlah, Dedi diam aja. Masyarakat juga kan tahu kan mana yang benar mana yang nggak apa-apa gitu. Jadi intinya untuk netizen yang menyerang Dedi ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya artinya nggak Dedi karena Bang Milano sudah catat gitu akun-akunnya. Tak hanya ungkapkan jika dirinya berniat untuk memindahkan makam almarhumah Vanessa Angel, ternyata Dodi Sudrajat pun diam-diam telah mengantongi sebuah konsep untuk mendirikan museum guna mengenang kepergian sang putri tercinta. Hal itu pun langsung dijelaskan oleh dirinya yang menjelaskan jika museum mini Vanessa akan dilengkapi oleh kafe dan akan diisi dengan peninggalan-peninggalan barang-barang Vanessa seperti baju, jaket, dan yang lainnya.
Konsepnya sih kurang lebih sebenarnya museum itu ada kafenya juga seperti Bang Milano ini ya, kafe Bang Milano seperti ini. Jadi konsepnya ada kafenya juga. Jadi nanti di orang yang datang ke Resto Vanessa itu nanti bisa melihat barang-barangnya Vanessa. Kalau boleh saya sebut ada seperti di Hard Rock Cafe ya. Nah, itu kan ada gitar-gitar, ada apa jaket-jaket yang musisi-musisi legend-legend ya seperti itu. Jadi modelnya kayak di Hard Rock Cafe modelnya. Jadi konsepnya seperti itu. Barang peninggalan ya, barang-barang peninggalan seperti gitar, ya terus baju, nanti sepatu, ya tas segala macam nanti dipajang di museum ini. Untuk rencananya belum tahu nih. Jadi kita masih belum belum fokus ke situ. Itu kan masih rencana, tapi rencana itu akan tetap diwujudkan. Tapi untuk tempat dan di mananya saya nanti akan masih komunikasi lagi dengan Prof Bambang nanti. Ya identiknya kan ya seperti Museum Niki Ardila aja gitu. Ya kayak seperti itu aja. Jadi nantinya kan orang atau fans-fansnya Vanessa bisa datang dan mengenang gitu barang-barang peninggalan Vanessa. Ya mungkin mereka mau foto-foto seperti itu. Jadi salah satunya juga ya nanti Gala bisa ngelihat juga ya. Intinya buat Gala juga dia bisa mengenang barang-barang peninggalan mamahnya, ya gitar-gitarnya semua dia bisa dikenang oleh Gala. Konsepnya belum sampai ke situ ya. Nanti pokoknya konsepnya seperti itu dulu. Nanti penjualan merchandise segala macam ya nanti akan ada pihak manajemen nanti yang mengatur itu. 40 hari ya 40 harinya sudah sudah persiapan sudah 100%. Ya itu kan bukan Dedi yang membuat ya. Jangan salah persepsi, bukan Dedi yang membuat itu, karena yang membuat acara itu adalah Profesor Bambang dan dengan Bang Milano. Kalau Dedi juga kan diundang untuk acara tahlil dan doa 40 hari untuk Vanessa ya, seperti acara 7 harian. Nah, itu di Tribrata. Itu aja. Jadi kalau untuk acara udah siap, nanti teman-teman media juga nanti diundang di sana. Ya, Mayang juga Cika nanti mungkin akan perform juga membawakan lagu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.